Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Samsudin, ada Al-Khalifatul Jannah, Sania Sari Hayati, Linda Nimatus Solikah, dan juga saya sendiri Tilwahini. Nah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Budaya Organisasi dalam Manajemen Strategi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai membangun budaya dalam organisasi, dan yang kedua ada karakteristik budaya sebuah perusahaan. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama ialah membangun budaya dalam sebuah organisasi. Nah, apa sih budaya organisasi itu? Nah, di sini menurut Robin adalah budaya organisasi sebagai suatu sistem nilai yang dianut bersama oleh anggota-anggota organisasi yang membedakan organisasi itu dengan organisasi yang lain. Nah, di sini budaya organisasi itu dapat menumbuhkan identitas dari setiap diri anggotanya karena ada keterikatan terhadap organisasi tersebut. Nah, karena apa? Karena kesamaan nilai yang tertanam akan memudahkan setiap organisasi untuk memahami dan menghayati setiap peristiwa yang dilakukan di sebuah organisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu agar budaya organisasi itu dapat tumbuh mengakar dengan kuat, terlebih dahulu perusahaan harus mengenali jenis budaya yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, di sini ada 5 unsur-unsur yang bisa membentuk budaya itu kuat. Nah, yang pertama ada lingkungan usaha. Maksudnya gimana? Yaitu lingkungan usaha itu di mana perusahaan beroperasi akan menentukan apa yang dilakukan agar tujuannya bisa tercapai. Yang kedua ada nilai. Nah, nilai merupakan konsep dan anggaran dasar suatu organisasi yang mana membentuk inti budaya perusahaan sebagai pedoman untuk berperilaku. Yang ketiga ada heroes. Nah, di sini budaya perusahaan yang kuat akan memiliki banyak pahlawan. Nah, yang keempat ada upacara dan ritual, di mana perusahaan berusaha menciptakan komunikasi informasi untuk kebersamaan dengan mengadakan acara pada waktu-waktu tertentu. Yang kelima yaitu ada jaringan budaya, di mana jaringan budaya ini untuk membentuk budaya yang kuat, perusahaan harus mengenali jenis budaya yang dimiliki dan kemampuan dari top manajemen untuk membentuk budaya sesuai kebutuhan pasar. Jadi strateginya akan tepat pada sasaran. Nah, yang kedua ada karakteristik budaya sebuah perusahaan. Nah, budaya organisasi itu menunjukkan ciri-ciri, sifat atau karakteristik tertentu yang menunjukkan kesamaannya. Nah, di sini ada 7 sebuah karakteristik dari sebuah perusahaan. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko, yakni sejauh mana karyawan yang didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil sebuah risiko. Nah, perhatian. Yang kedua ada perhatian pada hal-hal rinci, di mana sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis dan perhatian pada hal-hal detail. Yang ketiga ada orientasi. Nah, orientasi hasil ini yakni sejauh mana manajemen berfokus pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Nah, yang keempat ada orientasi orang, yakni sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang di dalam organisasi. Yang kelima ada orientasi tim, yakni sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu. Yang keenam ada keagresifan. Nah, yakni sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai-santai. Yang ketujuh ada stabilitas, yakni sejauh mana kegiatan-kegiatan sebuah organisasi tersebut menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan sebuah pertumbuhan. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok kami. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang perubahan budaya organisasi. Perubahan budaya umumnya diawali dengan adanya krisis organisasi, yakni ketika sebuah organisasi mencoba mengatasi berbagai masalah kritis, baik yang berasal dari lingkungan luar organisasi. Jadi, dalam konteks perubahan organisasi, siklus hidup organisasi biasanya menjadi dasar untuk melakukan perubahan budaya. Perubahan budaya yang terjadi dalam suatu organisasi tidak secara langsung muncul dan mengubah segala sesuatu yang ada dalam organisasi, namun membutuhkan seorang pemimpin yang kuat dan berwibawa yang dapat memberikan inspirasi bagi karyawan untuk berkembang. Perubahan budaya dalam organisasi bukanlah untuk mengubah organisasi atau reorganisasi saja,
tetapi lebih ditunjukkan pada upaya untuk mengubah kebiasaan manusianya dan mendapat dukungan dari semua komponen, baik dari pimpinan, karyawan, dan para stakeholder yang ada dalam organisasi. Dukungan ini sangat perlu, karena tanpa dukungan maka perubahan dalam suatu organisasi tidak akan tercapai. Suatu organisasi perlu untuk selalu berubah. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh yang pertama, perubahan waktu, tatanan masyarakat, dan sikap-sikap manusia pun ikut berubah. Yang kedua, perubahan teknologi informasi mengubah pola masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Dan yang ketiga, perubahan teknologi mengubah segalanya, seperti mengubah mobilitas manusia, jangkauan, wawasan, cara berkomunikasi, memimpin, dan pengelolaan perusahaan. Teman-teman, selanjutnya yakni kita akan bahas mengenai budaya di seluruh aspek eksternal. Nah, maksudnya apa? Kita akan membahas mengenai budaya-budaya yang ada di aspek eksternal atau di luar dari manajemen strategik itu sendiri ya teman-teman, atau budaya organisasi yang di luar atau yang mempengaruhi budaya organisasi dalam manajemen strategik. Nah, di sini dapat kita pahami yakni budaya di seluruh aspek eksternal dapat kita pahami dengan berbagai faktor yang bersumber dari eksternal organisasi yang berupa gejala alam dan aspek terkait lainnya. Nah, maksudnya gejala di sini apa ya? Maksudnya ialah suatu istilahnya di situ budaya yang tidak bisa diubah. Jadi mau tidak mau organisasi atau manajemen strategiknya harus kita sesuaikan dengan aspek tersebut. Nah, yang pertama di sini ada sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan sendiri merupakan suatu kebiasaan yang ada di masyarakat atau sistem yang sudah ada dalam sebuah masyarakat yang tidak bisa kita ubah. Jadi mau tidak mau kita harus mengikutinya agar apa? Agar dalam manajemen strategi kita nanti kita dapat berjalan dengan lancar atau tidak mengalami kendala. Kemudian yang kedua ada peralatan dan perlengkapan hidup. Nah, peralatan dan perlengkapan hidup maksudnya apa? Di sini ialah sebuah apa ya? Dapat kita analogikan dengan kebutuhan masyarakat atau istilahnya di situ kebutuhan pangan dan juga peralatan yang ada. Misal di situ di lingkungan petani, otomatis di situ pekerjanya petani dan keperluannya pun berbeda dengan masyarakat di kota yang bekerja sebagai mungkin PNS dan sebagainya. Nah, itu juga harus kita sesuaikan, jangan sampai ketika nanti kita strateginya untuk mendekati masyarakat pedesaan yang posisi sebagai petani, kita menggunakan sistem yang ada di perkotaan seperti itu. Selanjutnya yakni mata pencarian. Nah, seperti yang di atas tadi, peralatan dan pencarian ini sangat terkait ya teman-teman. Soalnya kenapa? Karena mata pencarian itu juga sangat penting. Nah, ketika mata pencariannya ini terganggu, otomatis kan dari masyarakat pun tidak akan bisa menerima ketika kita masuki dengan organisasi atau perusahaan semisal seperti itu. Kemudian ada bahasa, kesenian, religi atau keyakinan. Nah, ketiga pokok ini sangat istilahnya sangat penting dan tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena bahasa sendiri sudah menjadi bawaan sejak lahir, kesenian pun juga sama, sudah ada sejak dulu, kemudian religi dan keyakinan itu pun juga sama ya teman-teman. Kemudian ada sistem pengetahuan. Nah, di masyarakat awam pengetahuan ini sangat minim. Nah, berbeda dengan masyarakat kota. Nah, ini juga harus kita sesuaikan, jangan sampai ketika nanti kita membuat strategi prinsip-prinsip ini tidak kita perhatikan karena akan menghambat. Nah, teman-teman, jadi itu tadi aspek eksternal, jadi harus kita sesuaikan, jangan sampai aspek eksternal ini kita tinggalkan karena dapat berpengaruh terhadap strategi yang akan kita buat. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya satu ini. Yang selanjutnya adalah budaya dan kinerja organisasi. Budaya merupakan nilai-nilai yang dimiliki setiap manusia, bahkan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia tersebut. Sedangkan budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi itu dengan organisasi yang lainnya. Sedangkan kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.
Yang selanjutnya adalah hubungan budaya dan kinerja organisasi. Hubungan budaya organisasi dengan kinerja adalah budaya organisasi ini mempunyai peran penting dalam menentukan pertumbuhan organisasi. Organisasi dapat tumbuh dan berkembang karena budaya organisasi yang terdapat di dalamnya mampu merangsang semangat kerja sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga kinerja organisasi dapat meningkat. Namun juga tidak jarang organisasi yang hancur karena tidak mampu memelihara budaya organisasi yang produktif di suatu organisasi tersebut. Oleh karena itu, makna dan karakteristik budaya organisasi sangat perlu untuk dipahami. Organisasi dengan budaya yang kuat dan positif akan memungkinkan seseorang merasa termotivasi untuk berkembang, belajar, dan terus memperbaiki diri untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yaitu ada contoh keberhasilan penerapan budaya organisasi yang mendorong keberhasilan pelaksanaan strategi perusahaan. Yang pertama, ada identitas organisasi. Budaya organisasi bersifat satu set karakteristik yang melukiskan organisasi dan membedakan dengan organisasi yang lain. Yang kedua, yaitu ada menyatukan organisasi. Norma, nilai-nilai, kode etika, budaya organisasi menyatukan dan mengkoordinasi anggota organisasi. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada reduksi konflik. Budaya mengembangkan kohensi sosial anggota yang mempunyai latar belakang berbeda, pola pikir, asumsi, dan filsafat organisasi yang sama, memperkecil perbedaan yang terjadi konflik di antara anggota organisasi. Yang kelima, yaitu ada motivasi. Budaya organisasi memotivasi anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keenam, yang terakhir, yaitu ada kinerja organisasi. Budaya organisasi yang kondusif menciptakan, meningkatkan, dan mempertahankan kerja tinggi. Budaya organisasi yang kondusif menciptakan kepuasan kerja, etos kerja, dan kerja karyawan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.